sekendari Rasulullah Sallallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, sahibul jud wal karam, at-tawwab, al-ghaffarud dhunub, wal mun'im bi akmalin ni'am. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sayyidul Imam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah, Sang Pencipta semesta alam ini, Raja yang mulia, Raja yang sangat bijaksana, Raja yang mempunyai sifat yang tinggi, yang suci, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dengan kasih sayang Allah yang sangat besar inilah menjadikan kita untuk berani meminta kepada Allah, menjadikan kita untuk semangat bisa hidup, hingga mempunyai harapan-harapan di dalam kehidupan kita ini. Karena kita tahu benar sifat Allah yang mulia, yang sayang sama hambanya. Dan kemuliaan ini, ketahuilah wahai hamba yang diciptakan oleh Allah, ada di hadapan kita. Jangan kita bilang, masa kita ini mau dapat kemuliaan? Dari mana kita mau dimuliakan? Ini sudah dihadapkan di hadapan kita, sadar atau tidak sadar. Kemuliaan Sang Raja Allah yang Maha Suci, yang semua makhluk sekarang ini sedang memuja-muja terus. Rugilah manusia yang hari demi harinya, detik demi detiknya tidak memuja-muja Allah dan memuji Allah. La yatahassar ahlul jannah. Tidak ada yang disesalkan oleh penduduk sorga yang tinggal di tempat yang penuh nikmat itu. Mereka menyesal, masih ada yang sesuatu yang membuat mereka itu sedih, menyesal. Apa yang disesalkan oleh penduduk sorga yang tidak ada kesedihan lagi di sorga itu sudah. Memang kenikmatan yang abadi Allah berikan. Satu saja. Kenapa dulu mereka hidup di dunia ini tidak ingat sama Allah? Ada waktu yang mereka lewati, mereka tidak memuji Allah, tidak memuja Allah, melihat dunia dia heran, menceritakan dunia mereka bingung, oh ini dunia, lupa menceritakan Allah. Itulah yang paling disedihkan oleh penduduk surga nanti. Nah hadirin, dengan proses kehidupan yang sudah kita jalani, kita ketemu sekarang. Dan Allah temukan, Allah tunjukkan sekarang, inilah kemuliaan dunia. Kemuliaan hidupmu ini. Kita sekarang ada di hadapannya. Apa yang kita dapatkan? Ilmu. Selain itu, sekarang kita berhadapan dengan bulan yang diagung-agungkan oleh Nabi Muhammad. Bulan kemuliaan umatnya Nabi Muhammad. Ini sudah di hadapan kita. Nah, yang mau merubah nasib sekarang ini. Yang mau merubah keadaan anaknya, dia lihat anaknya ini bagaimana bisa dia harapkan hidupnya, keselamatannya. Dari kecil sekarang ini kita lihat. Atau mungkin dia sekolah tidak pintar, atau mungkin tingkah lakunya yang aneh. Begitu juga keadaan suami atau istri. Ini sekarang. Atau keadaan diri kita. Perdagangan kita, rezeki kita, musibah yang menimpa diri kita. Bulan Ramadan ini
Berpesanan semuanya, tuan-tuan guru dari Nabi Muhammad berpesan. Tidak usahkan nasib di dunia. Dulu ada seorang majusi. Majusi ini apa? Penyembah api. Melihat anaknya makan di hadapan orang muslimin, makan anaknya. Dia lihat, marah, dipanggilnya, nak, sini nak. Ini cerita disebutkan di kitab Nuzhatul Majalis namanya. Dipanggil si anak, sini. Dimarahinya anak tersebut. Tetangganya lihat, ini orang majusi lagi marahin anaknya gara-gara apa? Kau tidak menghormati orang muslimin yang sedang berpuasa pada bulan ini. Ini bulan mulia untuk mereka, jangan kau begitu. Marah benar. Setelah seminggu, si majusi yang marahi anaknya ini meninggal dunia. Tetangga yang melihat dia ini besok harinya dimimpikan. Mimpi tetangganya masuk surga. Heran dia, wahai tetanggaku, engkau ini majusi, benar tetanggamu yang majusi itu. Kok bisa engkau masuk surga ini? Dibilang. Tidak ada yang bisa duduk di surga ini kecuali orang Islam. Oh, itu yang kau tanyakan benar. Memang tidak ada yang bisa tinggal di surga ini. Aku beruntung benar bisa tinggal di surga ini. Engkau tahu sesungguhnya setelah aku memarahi anakku supaya menghormati bulan Ramadan, Allah beri aku hidayah. Habisnya berapa hari setelah itu aku masuk Islam. Dibilang, aku masuk Islam dan Allah masukkan aku ke surga. Bukan aku ini majusi. Itulah aku boleh tinggal di surga berkat aku meninggal husnul khatimah. Nah, ini orang jelas-jelas sudah su'ul khatimah, bisa berubah. Cuma karena apa? Karena dia memuliakan bulan Ramadan saja. Bagaimana kalau umatnya Nabi Muhammad tahu dengan bulan Ramadan ini, memuliakan bulan Ramadan? Orang majusi saja memuliakan bulan Ramadan, dimuliakan oleh Allah. Itulah yang bergerak panitia apapun, gerakan-gerakan Ramadan ini, misalnya ngajak buka puasa, atau sholat tarawih, atau apapun tenaga yang kita keluarkan di bulan Ramadan, niatkan benar-benar, ya Rabb, ulun bergerak sekarang ini karena mau memuliakan bulan Ramadan. Nah, kita bisa berubah nasib kita. Ini urusan bala, rezeki, maut, jodoh, ini di tangan Allah. Ini orang su'ul khotimah, jelas tinggal di neraka. Allah kasih sorga langsung. Bukan lagi main-mainan, sorga. Tahu sendiri sorga. Paling kecilnya sorga, nikmat sorga, istana yang dimiliki 7.000 tahun. Pandang mata, memandang. Tak tahu lagi bagaimana itu hitungannya istananya. Paling rendah. Belum lagi kenikmatan. Dan bukan 10 tahun tinggal. Kita baru dikasih orang 100 juta, 1 miliar sudah bagaimana. Ini kita benar-benar dikasih surga sama Allah. Itu di akhirat, belum di dunia ini. Orang banyak bingung bagaimana mikirin. Dari tahun ke tahun. Masalahmu ini tidak bisa kau pikirkan. Masalah rezeki, masalah jodoh, maut. Ini tidak bisa. Ini bukan hak kita. Pintarlah, berdarah-darahlah pikiran kita. Tidak ada apa-apanya. Tidak akan bisa kita merubah nasib. Itulah orang bilang, kami takut sama orang yang punya nasib baik. Orang punya kekuatan, masih bisa kita hancurkan. Orang punya pasukan, masih bisa dihancurkan. Tapi orang nasibnya baik, sudah selesai. Sudah orang mau bunuh dia, mau ini ke dia, nasib orang ini baik, balik itu. Racun itu berubah balik ke dirinya sendiri. Kenapa? Ini orang karena nasib baik. Orang kalau sudah ketemu orang punya nasib, selesai. Jadi orang yang hebat itu orang yang dapat nasib. Nah, Ramadan ini Nabi Muhammad berpesan,
Lau ya'lamuna ma anzalallahu fi Ramadan minal yumni wal barakah, kata Rasulullah, la tamannau an yakuna haulan kamilan. Kalau orang-orang ini Allah bukakan hijab ini nah yang turun di bulan Ramadan, kalian mau tahu ini anugerah Allah sang raja yang dermawan ini. Orang baru ngelihat raja minyak kalau bagi-bagi duit aja sudah heran. Bagaimana ini raja semesta alam kalau bagi-bagi hadiah? Di bulan Ramadan ini sampai dibilang syahrul Ramadan, syahrul ummati, kata Rasulullah bilang, bulan Ramadan ini bulan umatku. Kalau mereka melihat apa yang turun di bulan Ramadan ini, mereka berharap 1 tahun penuh bulan Ramadan. Tapi Allah tutupi untung kalau kelihatan, tak mau semuanya orang lari dari bulan Ramadan. Nah dulu semua berbisik-bisikan lagi, bukan berbisikan, mimbar langsung dikumandangkan, diperintahkan Nabi Muhammad, kabarkan semua penduduk dunia ini supaya ngerti. Tapi subhanallah, banyak manusia hidup telinganya seperti tertutup, tidak tahu dia gunanya bulan Ramadan. Air ini dia tahu, kalau haus minum air, dia tahu benar. Tidak bisa ambil, tidak sedia air, sayang, bisa mati kita kalau tidak ada air di rumah. Ramadan, kamu tahu tidak? Ramadan itu hebatnya, dahsyatnya, lebih dahsyat dari air itu. Nasib kita berubah. Ubin, orang tua saya bukan orang alim. Saya ini bukan orang kaya, itu orang tua. Kami ini cukup-cukupan, hidup susah ya. Mau berubah nasib, mau dicabut semua sifat-sifat yang sial itu, bisa dicabut sama Allah. Tapi belum tentu kemiskinan itu adalah sesuatu kesialan. Nah, orang banyak mulia karena miskin, mulia tapi di pandangan Allah mulia. Yang penting sifat yang hina, sombong, iri, dengki, yang tidak baik-baik ini diangkat sama Allah. Orang kalau sudah hatinya bersih, hidupnya bersih, hidup berkah, orang tidak ada yang tahu, tidak tahu orang ini senang, gembira, diberi surga dunia sama Allah. Nah ini bulan Ramadan. Jangan kita ikut-ikutan orang lain, pasar keberuntungannya, ketika saham naik, ini naik, mereka tahunya di saham, tahunya di duit, tahunya ini harga naik, bisa jual mahal. Tapi umat Nabi Muhammad mereka tahu Ramadan ini akan mengangkat derajat mereka. Terangkat derajat kita bisa, subhanallah. Yang dulu tidak tahu dengan jalan ke surga, bisa tahu jalan ke surga. Apa tidak terangkat ini derajat? Banyak orang tidak tahu sama jalan surga. Tidak pernah dipikirkan surga ini bagaimana kisahnya. Bisa tidak saya sampai ke surga? Yang dia pikirkan, bisa tidak saya sampai rezeki, bisa enggak saya sampai ke tempat si fulan, bisa enggak saya sampai ke situ? Enggak pernah dia mikir sampai ke surga. Tapi Allah muliakan orang, kalau sudah dimuliakan sama Allah, hidupnya mikir sampai ke surga. Ya Allah, ulun mau ke surga. Itulah ada seorang perempuan. Ini perempuan sudah positif, dokter bilang bahwa dia akan meninggal dunia. Hadhil qissah, cerita ini diceritakan oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Sudah si ibu ngasih dia semangat. Nah, insya Allah kamu bakal sehat. Supaya anaknya ini tidak takut. Supaya anaknya ini semangat. Dia bilang, nak, insya Allah habis ini kamu akan senang. Jangan kamu takut, panjang umurmu, kita akan bersama terus di sini. Si anak ini dapat hidayah, dapat petunjuk dari Allah. Dibilang, Bu, tinggalkan sudah cerita dunia yang tidak ada artinya ini, dibilang. Tidak usah ibu cerita bahwa dunia ini megah, begini kita akan senang, tidak ada artinya dunia ini. Bu, tinggalkan sudah cerita dunia ini, tidak ada arti. Ceritakan aku perjalananku menuju surga, Bu. Ceritakan aku bahwa aku akan disambut dengan bidadari. Ceritakan aku dapat istana yang besar di surga. Ini baru perjalanan.
yang membawa kebahagiaan. Kalau dunia ulun sudah lama hidup di dunia ini, semua fitnah dibilang. Semuanya ujian dan lain-lain. Lah, menangis ibu. Ternyata anaknya dapat hidayah. Ini kemuliaan. Ini orang mulia. Tapi kalau tahunya dunia, sial hidup kita. Diajak cerita akhirat tak tahu. Sepertinya Nabi tidak turun. Sepertinya dia tidak tahu yang punya dunia ini Allah. Dan Allah ciptakan dunia ini supaya kita beribadah. Tak tahu dia. Yang dia tahu bagaimana ngumpulin duit. Bagaimana duit bisa dapat. Bagaimana. Innalillah. Kalau besok kita meninggal dalam keadaan mental seperti ini, pikiran kita belum ada Allah, belum mau beribadah, tak ada kemauan untuk beribadah, tak ada kemauan untuk mencari ridho Allah, jadi apa kita hidup? Ya Allah, di pandangan Allah saja hina kita. Ini orang hidup mau cari dunia. Nah, kemuliaan kita minta ini baru kemuliaan. Dan Allah kalau sudah beri kemuliaan ini bahagia hidupnya. Urusan dunia, urusan apapun insya Allah digampangkan sama Allah. Dulu ada seseorang namanya Muhammad. Ini cerita ada di kitab Irsyadul Ibad yang sering dibaca di buku-buku. Para ulama, khususnya ulama dari Banjar senang benar di buku Irsyadul Ibad ini. Ya, karena ada cerita-cerita bagus di situ. Nah, disebutkan di cerita Irsyadul Ibad bahwasanya ada seorang bernama Muhammad. Orang ini tidak ahli ibadah, cukup-cukup aja ibadah. Kadang-kadang putus-putus sholatnya. Kesian ini orang. Tapi kalau masuk bulan Ramadan langsung baju-baju yang baru keluar semuanya. Baju-baju yang barunya dia, minyak wangi yang paling mahal dia beli keluar semuanya. Dia pakai dari awal Ramadan itu dengan pakaian yang indah yang dia miliki. Disuruhnya istrinya ngeluarkan semuanya. Subhanallah, ini orang meninggal dunia. Dan Allah berikan hikmah. Allah kalau sayang, orang itu kejadian itu tidak begitu saja ditunjukkan sama orang-orang kampung dan di negeri ini. Apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala hikmahnya? Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala dudukkan orang ini di surga, dan ulama yang terbesar di negeri itu melihat orang ini di surga, dia bilang, "Kenapa engkau dapat kedudukan ini?" Ulun juga tidak punya apa-apa modal, dia bilang. Tiba-tiba Allah ampunkan dosaku. Allah hiasi dan bahagiakan aku dengan surganya karena aku memuliakan bulan Ramadan. Ya Allah, gara-gara aku muliakan bulan Ramadan, inilah aku dapatkan. Allah nih kalau sudah masukkan amalan kita, tidak bisa masukkan ke surga. Rahmat Allah. Tapi kalau kita memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah, wah, kita akan mulia. Masuk surga ini orang. Itulah di Hadramaut, tempat Habib belajar. Di negeri Hadramaut ini orang miskin semuanya. Bukan orang kaya, negeri miskin itu. Kenapa? Karena orang tua mereka tidak maunya kalau bikin anak rumah tangga itu, kalau punya anak 10. Tidak bolehnya ini 10-10 ini kerja sama orang tuanya. Palingan yang kerja 1 orang disuruh kerja ke Saudi sana. 9-nya ini disuruh menuntut ilmu, ikut hafalan Quran. Kecuali sudah dibutuhkan lagi untuk ngasih makan, itu berangkat lagi 1 lagi. Di Dubai ke apa ini narik keluarganya supaya bisa dihidupin. Inilah yang ngirim duit untuk makan. Untuk makan, untuk minum, untuk kawin, untuk itu macam-macam. Tapi kalau sudah bulan Ramadan, kita lihat kalah kita. Semua sarung mereka PHS semuanya. Yang harga 3 juta itu. Sarungnya itu semuanya. Trit kalau jalannya bunyinya begitu.
karena sutra asli. Kita di sini ada lihat sholat tarawih orang main, aduh sarungnya biasa-biasa aja semuanya. Kalau orang sana bulan Maulid sama bulan Ramadan sudah hari raya biasa-biasa saja. Ramadan justru yang mengalahkan daripada Idul Fitri. Idul Fitri kalah. Setiap malam itu sholat bisa 3 kali kita. Di masjid ini, di masjid ini, di masjid ini. Sahur baru pulang. Tinggal kita pilih, boleh. Habis isya ada sholat. Sampai jam 9:30. Jam 9:30 masjid Cipulan. Boleh lagi kita mau sholat lagi sana. Habisnya Masjid Ba'alawi. Habis Masjid Ba'alawi, Masjid Al-Mahbar di sana. Tinggal kita pilih. Tapi kita anak-anak, Habib Umar, sering ikut semuanya. Kita pulang udah capean, sudah 100 rakaat sholat pulang. Aduh, nyambung lagi di rumah, makan palingan. Karena di pondok nyambung sholat witir. Witir ada hataman lagi. Jadi malam Ramadan itu penuh dengan ibadah. Bukan penuh kesah-kesahan, beribadah, pembacaan. Ada yang tidak sholat, sholatnya cuma sekali, tapi tadarusan sampai subuh. Baca Quran yang ngantuk-ngantuk, ada yang bawa cucunya, tapi baju baru semuanya, sarung baru semuanya. Nyucinya mesti pas, orang mesti tahu cara nyuci sarung yang sutra ini. Minyak wangi yang bagus-bagus semuanya. Kita bingung tapi masa ini orang miskin, nggak mungkin ini sarung, nggak taunya orang mau nyenangin mertua di sana belikan sarung dari Indonesia. Mereka pesen kadang-kadang dulu. Kalau dulu kan masih hubungan belum zaman Habib 27 tahun yang lalu di sana. Mereka pesen, bisakah nanti ngirim 2 bulan baru nyampai. Nunggu orang Indonesia datang dulu baru bisa nyampai. Beli sarung BHS itu pesen dia. Buat apa? Buat cari muka sama mertua. Mertua senang benar kalau ada sarung BHS. Orang tua mereka di sana biar kasih ini kasih itu biasa, tapi dikasih sarung, ustadz-ustadznya, kiai-kiainya sana senang benar. Disimpannya untuk memuliakan Nabi Muhammad. Disimpannya untuk memuliakan bulan Ramadan. Nanti keluarnya jangan harap itu bakal keluar. Nanti mau ngelihat dia pakai sarung yang kita hadiahkan itu kapan? Bulan Ramadan. Bersih. Sampai merek-mereknya itu tidak dilepas. Merek yang apa? Tempelannya itu yang masih baru tidak dilepas. Mau nunjukkan bahwa ini sarung baru untuk memuliakan bulan Ramadan. Nah kalau sudah lepas itu namanya sudah pernah dicuci. La ilaha illallah, nyamannya. Ternyata mereka lakukan itu cuma untuk memuliakan bulan Ramadan. Nah kita ini jangan kita pakai, ada yang tahan beli baju kawinan berjuta-juta, dipakai ya waktu itu aja, waktu di gedung itu aja. Habisnya tidak pernah dipakai lagi. Beli sarung tidak apa-apa, bermodal sedikit, kumpulkan duit yang bagus untuk bulan Ramadan. Tidak bisa beli, cari sarung yang paling bagus. Nah bukan yang tidak bagus, kalau tidak bisa dipakai lagi kasih orang sedekahkan. Kalau kita sudah tidak mau makinya, tidak usah disimpan tumpuk-tumpuk. Ada orang jilbab sampai zaman Nabi Nuh, dari zaman Nabi Nuh sampai sekarang sayang terus. Tidak ada yang bawa dalam kubur. Ada yang baju habayanya sudah tidak dipakai lagi, sudah tidak sedang lagi masih disimpan. Buat cucu ulun, buat cicit lah, nanti bakal muncul model yang baru lagi. Kasih sedekahkan, kalau yang tidak berguna sudah disedekahkan. Insya Allah diganti nanti sama Allah lebih bagus. Nah kalau bisa sekarang ini yang punya baju bagus, kaos bagus, bukan hari raya, beli dari sekarang kaosnya yang bagus untuk Ramadan beli. Nah beli yang sekarang ini merek banyak ya. Yang suwan apa itu kan enak sudah dipakai untuk kenapa? Untuk muliakan bulan Ramadan. Ada pahalanya. Nasib kita bisa berubah ini apa? Dari ahli nar berubah jadi ahli surga. Bukan nyaman lagi, bukan dunia lagi dikasih tambah lagi urusan dunia kita niatkan ya Allah. Mudah-mudahan ya Rabb. Ulun dengar keberuntungan kau bagi-bagikan ya Rabb. Berikan keberuntungan untuk anak ulun ya Rabb. Berikanlah keberuntungan ya Allah untuk murid-murid saya ya Allah.
Berikanlah keberuntungan ya Allah untuk saudara saya ya Allah. Berikanlah keberuntungan ya Allah untuk warga saya ya Allah. Berikanlah keberuntungan ya Allah untuk murid-murid saya ya Allah. Berikanlah keberuntungan ya Allah untuk orang tua saya. Berikanlah keberuntungan untuk ahli barzah daripada orang tua dan keluarga kami ya Allah. Berikanlah keberuntungan ya Allah kepada kehidupan kami ini ya Allah. Angkatlah segala kesialan kami ya Allah. Ya Karim ya Arhamar Rahim. Kita minta memohon sama Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nasib kita di tangan Allah. Tidak akan sanggup kita hidup sendirian. Jangan kita merasa diri hebat. Semuanya di tangan Allah. Maka cuma inilah solusi hidup kita. Meraih anugerah Allah supaya kita selamat dunia akhirat insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Ya Allah. آمين يا ربنا آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Dalam hal ini Al-Faqir ijazahkan dan perintahkan kepada hadirin semuanya untuk beramal habis maghrib di hari pertama membaca surat Al-Fat 3 kali ya. 3 kali ini ijazah guru ijazah juga, guru sekumpul juga. Banyak sekali menganjurkan untuk membaca ini karena ada riwayatnya ya. Ada riwayatnya ini. Yang ngamalkan ini berubah nasibnya. Mau merubah nasibnya habis maghrib malam mau tarawih, isyaknya mau tarawih kita maghrib baca surat Al-Fat sebanyak 3 kali. Wah, insyaallah udah tahun ini jangan sampai tak untung kita rugi. Mungkin Al-Faqir sampai di sini dulu. Karena mau nyambung lagi diajak jalan sama ketua, diajak makan. Ada acara di rumah orang tuanya, sholat isya di sana, Ustaz. Jadi minta maaf langsung habis berdiri dari tempat ini. Walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.